Kisah Inspirasi Iman, tanggal 23 Februari. Santo Polikarpus dari Smyrna. Pada tanggal 23 Februari Gereja Katolik mengenang kehidupan dan kemartiran Santo Polikarpus. Murid Rasul dan Penginjil Santo Polikarpus dirayakan pada tanggal yang sama oleh umat Kristen Ortodoks Timur, yang juga menghormatinya sebagai orang suci. Polikarpus dikenal oleh generasi selanjutnya terutama melalui kisah kemartirannya, bukan melalui biografi formal. Namun dari catatan tersebut dapat diketahui bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 69 Masehi. Dari kesaksian yang dia berikan kepada para penganiaya, yang menyatakan bahwa dia telah melayani Kristus selama 86 tahun, jelas bahwa dia dibesarkan sebagai seorang Kristen, atau menjadi seorang Kristen di masa mudanya. Tumbuh di kalangan umat Kristen berbahasa Yunani di Kekaisaran Romawi, Polikarpus menerima ajaran dan kenangan dari orang-orang yang telah melihat dan mengenal Yesus selama kehidupannya di dunia. Hubungan penting ini, antara murid-murid Yesus yang pertama dan para rasul serta murid-murid mereka masing-masing, berfungsi untuk melindungi gereja Katolik dari pengaruh ajaran sesat pada masa-masa awal berdirinya, khususnya terhadap upaya-upaya awal untuk menyangkal inkarnasi tubuh Yesus dan kemanusiaan seutuhnya. Guru Polikarpus yang paling penting, yang dengannya ia belajar secara pribadi, adalah Santo Yohanes, yang kontribusinya terhadap Alkitab tidak hanya mencakup indikasi paling jelas tentang keilahian Yesus yang kekal, namun juga pernyataan terkuat tentang sifat manusia yang ia ambil atas nama umat manusia. Sebaliknya, kecenderungan-kecenderungan tertentu telah muncul di kalangan umat Kristiani perdana, yang menyangkal realitas penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus secara harafiah, dan menganggap hal-hal tersebut hanya sebagai simbol dari ide-ide yang sangat abstrak. Dengan bantuan Yohanes, Polikarpus mungkin adalah orang yang menyusun, mengedit, dan menerbitkan Perjanjian Baru. Guru Katolik lainnya pada abad kedua, Santo Ireneus, menulis bahwa Polikarpus tidak hanya diajar oleh para rasul, dan berbincang dengan banyak orang yang telah melihat Kristus. Tetapi ia juga, oleh para rasul, diangkat menjadi uskup gereja di Smyrna. Dalam suratnya yang masih ada yang ia tulis kepada jemaat di Filipi, ia mengingatkan gereja, yang juga telah menerima ajaran Santo Paulus, untuk tidak menyerahkan iman mereka kepada guru-guru Gnostik yang mengaku mengajarkan Injil yang lebih halus secara intelektual. Setiap orang yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia adalah antikristus, tulisnya, mengutip Santo Yohanes sendiri, dan barang siapa tidak mengakui kesaksian salib, ia berasal dari iblis, memutarbalikkan firman Tuhan kepada nafsunya sendiri dan mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan atau penghakiman, bahwa manusia adalah anak sulung setan. Karena itu marilah kita, tanpa henti-hentinya, berpegang teguh pada pengharapan kita dan janji kebenaran kita. Polikarpus mengajarkan, seraya ia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa pengharapan dan kebenaran bergantung pada Yesus Kristus, yang memikul segala dosa kita di dalam dirinya, tubuhnya di kayu salib. Dengan fasih dan jelas, ia mengingatkan gereja Filipi bahwa Kristus, demi kita, menanggung segala sesuatu, agar kita dapat hidup di dalam Dia. Namun, kesaksian Polikarpus yang paling fasih mengenai imannya kepada Yesus datang bukan melalui kata-katanya, melainkan melalui kemartirannya, yang dijelaskan dalam karya Kristen awal lainnya. Gereja Smyrna, yang sekarang berada di Turki, mengumpulkan ingatan mereka tentang kematian uskup mereka di tangan otoritas publik dalam sebuah surat kepada gereja lokal lainnya. Kami telah menulis kepadamu, saudara-saudara,
mengenai apa yang berhubungan dengan para martir, dan khususnya dengan Polikarpus yang terberkati, yang, dalam kata-kata umat Katolik di Smyrna, mengakhiri penganiayaan, seolah-olah, menyegelnya dengan kemartirannya. Sekitar tahun 155, Polikarpus menyadari bahwa otoritas pemerintah sedang mencarinya, berupaya untuk menghapuskan klaim gereja Katolik yang menaati otoritas yang lebih tinggi daripada kaisar. Dia mengasingkan diri ke rumah pedesaan dan menyibukkan diri dengan doa terus-menerus, sebelum menerima penglihatan tentang kematiannya yang mendorong dia untuk memberitahu teman-temannya, "Saya harus dibakar hidup-hidup." Dia berpindah lokasi, namun dikhianati oleh seorang pemuda yang mengetahui keberadaannya dan mengaku disiksa. Dia ditangkap pada Sabtu malam oleh dua pejabat publik, yang mendesaknya untuk menuruti tuntutan negara. "Apa salahnya?" seseorang bertanya, dengan mengatakan, "Kaisar adalah Tuhan," dan melakukan pengorbanan kepadanya, sementara upacara-upacara lain dilaksanakan pada kesempatan seperti itu, untuk memastikan keselamatan. "Saya tidak akan melakukan apa yang Anda sarankan kepada saya," jawabnya. Marah dengan tanggapannya, para pejabat melemparkan dia dengan kasar dari kereta mereka dan dibawa ke arena untuk dieksekusi. Memasuki stadion, uskup bersama beberapa rekannya, yang selamat untuk menceritakannya, mendengar suara surgawi, mengatakan, "Jadilah kuat, dan tunjukkan dirimu seorang pria, hai Polikarpus." Di hadapan orang banyak, Gubernur Romawi kembali menuntut agar dia menyembah kaisar. "Dengarkan saya menyatakan dengan berani, saya seorang Kristen," kata uskup. "Dan jika Anda ingin mempelajari doktrin-doktrin kekristenan, tentukan saya satu hari, dan Anda akan mendengarkannya." "Kamu mengancamku dengan api," lanjutnya, "yang menyala selama 1 jam, dan setelah beberapa saat akan padam. Tapi kamu tidak mengetahui api penghakiman yang akan datang dan hukuman kekal, yang diperuntukkan bagi orang-orang fasik." Tetapi, ia menantang gubernur, "Apalagi yang Anda tunggu? Berikan apa yang Anda mau." Meskipun orang banyak berseru agar Polikarpus dimangsa binatang buas, diputuskan bahwa ia harus dibakar hidup-hidup, seperti yang telah ia nubuatkan. Dia berdoa dengan lantang kepada Tuhan, "Semoga aku diterima pada hari ini di hadapan-Mu sebagai korban yang dapat diterima, seperti yang telah Kau, Tuhan yang Maha Benar, tetapkan sebelumnya, ungkapkan sebelumnya kepadaku, dan sekarang telah Kau genapi." Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan rekan-rekan Polikarpus. Mereka mencatat pemandangan itu dalam surat yang mereka edarkan setelah kematian Polikarpus. "Saat nyala api berkobar dengan sangat dahsyat," tulis mereka, "kami yang diberi kesempatan untuk menyaksikannya, melihat mukjizat yang besar. Apinya sepertinya tidak menyentuh tubuh uskup. Sebaliknya, seperti yang mereka gambarkan, dengan membentuk sebuah lengkungan, ia mengelilingi, seperti sebuah lingkaran, tubuh sang martir. Dan dia tampak di dalam bukan seperti daging yang dibakar, melainkan seperti roti yang dipanggang, atau seperti emas dan perak bersinar dalam tungku. Selain itu, kami merasakan bau harum yang berasal dari api, seolah-olah kemenyan atau rempah-rempah yang berharga telah terbakar di sana." Para algojo merasa kematian Polikarpus tidak berjalan sesuai rencana. Karena kehilangan kesabaran, mereka memerintahkan dia untuk ditikam sampai mati. Dari luka yang diakibatkannya, keluarlah seekor merpati dan mengeluarkan banyak darah, sehingga apinya padam. Kerumunan orang, seperti yang diingat oleh para saksi Kristen, sangat takjub. Semua orang heran, tulis mereka,
bahwa ada perbedaan yang begitu besar antara orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang pilihan. Polikarpus, kata mereka, termasuk di antara orang-orang pilihan itu, yang pada zaman kita pernah menjadi guru apostolik dan kenabian, dan uskup gereja Katolik di Smyrna. Santo Polikarpus telah dihormati sebagai orang suci sejak kematiannya pada tahun 155. Santo Polikarpus dari Smyrna, doakanlah kami. MAP TV Channel.